Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, banyak waktu kita terbuang, Bapak-bapak sekalian. Saya kalau di Arab Saudi saya sering lihat ada tulisan imla awqatak bil istighfar. Kita lagi ngantri ada tulisan isi detik-detikmu dengan istighfar. Kita kalau di Saudi kita jalan dari Mekah ke Madinah, di tengah-tengah ada tulisan subhanallah. Di tengah tulisan alhamdulillah. Kenapa orang yang bersafar agar ingat kepada Allah kemudian dia berzikir di tengah jalan. Betapa sering saya lihat orang ngantri mereka sambil berzikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekarang mulai berubah dengan adanya medsos. Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang lihat macam-macam. Malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa. Kenapa lihat macam-macam sambil nunggu? Isi waktumu menunggumu antrianmu dengan dosa. Seakan-akan begitu. Lihat berita macam-macam, lihat berita hoax, lihat komentar-komentar, cari-cari kesalahan orang, ikut nge-share keburukan, ikut komentar keburukan, ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak, ikut sebar berita bohong, ikut mendengar berita-berita ghibah, ikut baca berita-berita ngerumpi, melihat aurat orang lain. Isi waktumu dengan dosa, seakan-akan demikian. Nah, kita ini banyak dosa. Maka kalau kita lagi di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi nyetir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak usah malu-malu. Kadang kita duduk bareng mau astagfirullah enggak enak. Kayak soalim. Model kayak begini nanti cuek aja. Kerasin suara, astagfirullah, astagfirullah. Tumben, Bu. Astagfirullah, astagfirullah, sudah cuek. Sudah istighfar aja. Cuekin. Kalau kita terbiasa, nanti jadi biasa. Ustaz, saya takut riya. Kenapa anti takut riya? Karena anti tidak terbiasa. Orang itu terkadang takut riya. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa cuek, orang bertamu di rumahnya, sebentar, saya mau sholat duha dulu ya. Cuek aja. Tapi kalau wah, itu berarti karena dia tidak biasa sholat duha, makanya dia apa? Takut riya. Tapi kalau dia biasa cuek, dia enggak peduli dengan manusia, gelar sajadah Allahu Akbar, tamu-tamunya ngobrol biarin aja. Harus biasakan diri seperti itu. Ya. Di bandara buka Quran takut riya. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Kalau sering baca Quran di mana-mana enggak ada takut riya. Insyaallah, maksudnya Allah jaga diri. Ya. Maka maksud saya banyak waktu kita terbuang, isi dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang kalau sudah istighfar manfaatnya banyak. Allah berikan dunia dan juga Allah berikan akhirat. Yang sering saya sampaikan, siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan, yaitu hujan apa? Hujan rahmat. Bukan hujan bikin musibah. Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tetap turunkan hujan, tapi hujan apa? Azab. Seandainya mereka beristighfar, hujan yang turun bukan hujan azab, tapi hujan apa? Hujan rahmat. Kata Allah, "Yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Allah akan perbanyak anak-anak kalian, Allah akan perbanyak harta-harta kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan tumbuhkan taman-taman bagi kalian dan Allah akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Dunia Allah berikan. Akhirat Allah juga berikan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau kita berbuat salah kepadanya, kita minta maaf, dia cuma maafkan, tidak kasih bonus.
Apa ada orang kita maki-maki dia, setelah itu kita datang, maaf Mbak, saya kemarin maki-maki Mbak, saya minta maaf. Oh begitu, ini nih, saya terima permohonan maaf engkau dan ini mobil saya kasih buat kamu. Apa ada orang seperti itu? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat, kita bangkang perintahnya, kita melanggar larangannya terang-terangan, kemudian kita kembali kepada Allah, ternyata Allah kasih dunia, turunkan hujan, Allah berikan rezeki, berikan anak-anak, Allah bukakan taman-taman, Allah alirkan sungai-sungai, di akhirat Allah masukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun malam, meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya setengah jam. Saya katakan meskipun cuma 10 menit, salat witir 3 rakaat, kemudian istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar.